kembali lagi ke di channel Sunda Inspiring. Orang Sunda pasti menginspirasi. Untuk episode kali ini saya berada di daerah Cianjur, tepatnya di suatu kota yang terkenal dengan berasnya, ya kan, dengan tauconya, ya kan. Nah, kali ini saya akan mengobrol dengan tepatnya apa? Ketua atau pelatih ya? Kebetulan kalau di sanggar ini saya sebagai ketua. Ketua sanggar, ya kan? Tehni, kumaha Tehni, damang Tehni. Alhamdulillah, Kak. Biar nggak apa-apa bilangnya A. Nggak apa-apa, Iya. biar lebih mudah. Iya. Ya, gimana ini Tehni? Saya mau ngobrol-ngobrol ya, relax aja, santai aja, Iya, ya kan? boleh. Biasalah sesama kita orang Sunda gitu kan. Nah, kita ini channel Sunda Inspiring ini untuk menginspirasi untuk umumnya masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat Sunda, ya kan, untuk orang-orang yang sangat menginspirasi seperti Tehni kok di zaman modern ini teh ya, ya kan, yang begitu maraknya musik K-pop, tarian K-pop gitu kan, terus modern dance gitu loh. Kok ada gitu loh, masih ada gitu loh tarian-tarian tradisional itu, dan Tehni juga mau gitu loh, istilahnya ngelatih gitu loh, dan istilahnya ngelatih anak-anak zaman now gitu kan, zaman ayeuna cek orang Sunda mah tarian tradisional. Kumaha ceritanya eta teh? Ya berawal sih ya suami gitu ya. Itu kan sanggar itu pertama suami yang punya ide. Itu berdiri sekitar tahun 2000. Nah, itu dari tahun 2000 ya. Kita mendapatkan SK ya dari Dinas Pariwisata itu sekitar tahun 2008. Ada SK-nya. Ada SK-nya. Ada SK. 2008 itu dari Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata langsung. Tahun 2011 kita dari Dinas Pendidikan, izin operasional dari Dinas Pendidikan, karena kita juga bukan sanggar yang ilegal ya. Ilegal. Jadi kita juga pengen sanggarnya itu legal gitu, jadi diakui oleh masyarakat. Kenapa saya sama suami ingin mendirikan sebuah sanggar seni Sunda gitu ya? Karena miris ya pada zaman sekarang ini melihat anak gadget gitu ya. Karena identik kan, kalau gadget kan dia individualis ya, sendiri aja, kadang suka ngomong sendiri gitu ya. Kalau di khususnya di tari gitu ya, kalau di tari kan ada nilainya itu, ada kerjasamanya, ada maksudnya ke teman itu saling toleransi. Jadi berawal dari keresahan. Iya. Pemirsa Sunda Inspire, dari keresahan Teh Heni dan suami melihat era gadget yang luar biasa menyerang para anak-anak Iya, gitu loh. betul. Dari situlah berawal dari keresahan, akhirnya timbullah rasa tergugah hati untuk Iya. mengajarkan seni tradisional. Ya, itu salah Tarian satunya. Sunda. Dan kita juga pengen supaya tradisional Cianjur khususnya tidak punah. Ya, khususnya kan ke anak. Kenapa kita ke anak ya? Kita kan hal khususnya di tari kita terima dari usia 3 tahun. Dari 3 tahun. Ada 3 tahun. 3 Itu tahun. masih balita loh. Iya. Udah diajar nari juga. Udah ada. Nanti bisa lihat mungkin nanti ya. Nanti saya ada dari 3 tahun, dari PAUD ya. PAUD juga ada kan usia 4 tahun, 5 tahun, sampai ada anak kuliah juga, ada mahasiswa juga, ibu-ibunya juga. Itu kalau misalkan anak remaja atau kuliah itu bisa diinikan ya. Iya. Tapi kalau untuk yang balita itu gimana tuh 3 tahun? Dipaksa sama ibunya atau gimana kok tiba-tiba Enggak. inisiatif sendiri atau Ya gimana? ini jadi mungkin dari mamahnya sering antar anaknya lihat
Terus jadi anaknya sendiri suka ada ya kalau mamahnya punya inspirasi sendiri, maksudnya daripada lihat TikTok kayak gitu, ayo diajak ke sanggar, lihat oh ternyata rame gitu ya di sanggar, banyak anak kecil gitu ya. Nah dari sana dia mau sendiri anaknya gitu. Jadi ya alhamdulillah udah ada kemauan untuk mempelajari. Berarti bisa saya simpulkan tarian yang Teh Heni ini ajarkan kepada istilahnya pemudi lah ya, tepatnya pemudi Cianjur ini nggak kalah serunya dengan bertik itu. Bener kan Teh? Betul sekali. Betul. Luar biasa. Nah, saya kepingin penasaran nih Teh ya. Ya saya nggak habis pikir gitu loh. Nih Teteh kayaknya ada background kuliah di kesenian nih, karawitan atau apa nih kayaknya nih. Makanya ngajarin tari ya kan? Bener nggak Teh? Dugaan saya, tebakan saya ini. Kebetulan saya bukan dari sarjana tari, suami juga bukan. Bukan dari sarjana tari. Bukan. Dari mana kau boleh tahu? Kuliah di salah satu universitas swasta di Bandung. Iya jurusan tari kan? Bukan. Apa ya? Coba tebak. Ya pokoknya menyangkut tentang kesenian lah gitu. Iya. Teater kah atau apa? Saya kebetulan sarjana pendidikan Islam, SPDI. Pendidikan Islam. Berarti kan harusnya ustazah. Ini jadi guru tari. Ustazah yang berkesenian. Ustazah yang berkesenian, sangat menginspirasi. Pemirsa sudah inspire. Ya. Dan itu dari kan nggak nyambung tuh Teh ya. Dari sarjana pendidikan Islam, ya kan? Sebenarnya saya disambung-sambungin bisa, ya kan? Tapi untuk apakah background orang tua mungkin dulunya Teh Heni waktu masih sekolah SMP atau SMA suka nari juga? Tidak juga. Tidak juga? Enggak juga. Berarti otodidak. Otodidak? Ya, betul. Dan jadi guru tari itu ketika ada keresahan Teh Heni udah punya anak? Ketika udah punya anak baru belum terbuka? Sebelum juga. Sebelum punya anak juga udah ya sama suami gitu. Jadi ya dilihat dari dari lingkungan juga gitu ya, dari pergaulan juga. Ini ABG lah gitu ya. Kita juga kadang kan suka kayak anak-anak yang suka nongkrong gitu ya. Kita ajakin, yuk belajar ini yuk gitu dari awalnya seperti. Nah, respon awal itu anak-anak saat itu ya, anak-anak zaman ayeuna itu responnya gimana? Langsung terima atau apaan ini gitu loh? Ya ada yang gimana, ada yang enggak. Kita suka kasih contoh ya, tapi maaf bukan salah satu kesenian. Contohnya kayak organ tunggal ya. Organ tunggal. Maaf ya. Mungkin kalau di perkawinan. Nah kita suka kasih contoh di pernikahan organ tunggal. Kadang suka ya ada yang joget-joget sampai mabok kayak gitu kan. Nah kalau di Sunda kita kan memainkannya kecapi kayak gitu. Ada nggak yang suka mabok? Nggak ada kan? Nah dari sana kita nilai dari positifnya agamanya juga kita tersampaikan juga gitu. Jadi kan nilai positifnya seperti itu. Lihat coba kita membandingkan gitu ya, bukannya kita mau menjelekan salah satu kesenian juga sama, cuman kan ada nilai positifnya juga. Karena kan tradisional gitu ya. Iya gitu, yang lebih tradisional lagi gitu. Tradisional tapi tidak kampungan lah gitu, tapi bisa melestarikan. Ada juga pernah suami dulu ada orang Jepang sampai dia bisa tidur itu harus mendengarkan suami saya ngecapi. Sampai segitunya? Iya. Kayak membius, kayak hipnotis tuh, terhipnotis kecapi itu. Kayaknya ada ajian atau apa tuh Tega? Enggak. Kok bisa sampai segitunya? Iya, karena jadi jadi membayangkan gitu ya. Jadi terhanyut lah gitu ya. Alunan pintunya tuh, dentingan suara kecapi itu. Iya. Waduh, jadi penasaran ini. Tapi sebelum kita ke kesenian kecapi ya, kita fokus ke ini dulu Teh ya, ke tarian dulu. Nah, saya tadi lihat murid-murid Teh Heni nari-nari gitu kan. Yang saya tahu tuh saya kan orang Sunda Teh. Yang saya tahu tuh tarian Sunda Jaipongan ya. Jaipongan
mohon maaf teh ya, mohon maaf yang geol-geol gitu teh ya. Tapi ini kok ada unsur yang modern, kayak kayak Agnes Monica lah gitu. Itu ngarang sendiri atau gimana itu, atau kok bisa gitu loh? Iya, kita kan mengikuti zaman ya. Bagaimana supaya anak sekarang kan kayak K-pop gitu. Nah kita masukkan gerakan yang K-pop itu, tapi musiknya tradisional. Musiknya tetap tradisional, Ya, tetap mempertahankan budaya nasional, budaya tradisional. Iya, nah seperti Sunda. itu. Jadi supaya anak juga tertarik. Oh ternyata di Sunda juga nggak monoton, gitu. Sungguh kreatif, orang Sunda. Ya kan? Kreatif bisa. Terus nah berarti dengan istilahnya dengan untuk pendekatan ke anak-anak muda yang suka yang eranya modern dance atau K-pop itu, Teteh juga istilahnya lebih menggugahkan hati mereka dengan nggak langsung ayo harus kayak Jepang atau apa, dengan keinginan apa sih yang bisa dimodifikasi dulu gitu loh, karena Teteh tahu nggak langsung mau ketika seni tradisional yang murni gitu loh. Teteh sadar itu, makanya ada unsur-unsur sedikit Iya. dimodernisasi, dimodifikasi amat Iya. seni tradisional Sunda, namun musiknya tetap Sunda. Ya gerakannya gerakan kayak Modern. K-pop kan kayak apa namanya itu yang apa namanya, aduh lupa lagi. Apa tuh? Ada yang tahu nggak tuh apa tuh? Apa teh? Nah teh, yang apa? Ketuk tilu atau Enggak, apa teh? Yang kaki gitu teh? Yang kaki ini yang modern, agak modernnya. Yang modern. Apa namanya istilah? Gerakan teh Kumaha? Yang gimana dulu? Tuh. kaki yang gitu apa? Semua harus itu kan gerakan modern ya. Nah, itu kan dari unsur balet. Tadi dulu teh. Ya itu saya tahu balet teh. Itu tarian Sunda ada seperti juga. Ada. Ada Ini seperti ini ada kayang. Ya kan biasa ya anak karang kekili gitu kan dengan turang kreatifnya, tapi ini dipadankan dengan spirit yang kita tahu itu balet lah ya. Ya. Atau enggak teknik hip hop gitu. Luar biasa teh. Akhirnya anak-anak antusiasnya luar biasa. Iya, tertarik gitu ya Teh ya. seperti itu. Luar biasa ini benar. Nah, saya juga masih ini juga nih Teh. Dengan memodifikasikan dengan tarian-tarian K-pop atau modern dance, hip-hop, apakah nggak mengurangi ciri khas identitas tradisional, tarian tradisional Sundanya? Tidak, enggak. Kenapa bisa gitu Teh? Ya kita kan tadi itu ya, kita memakai musiknya tetap musik tradisional Sunda, cuman kita Benang merahnya itu. itu jadi kan sekarang banyak yang tari jaipong itu yang kreasi, dikreasi. Oke. Musiknya kan musik kreasi. Nah kita masukkan di gerakan itu dari awalnya kita tradisional, tengah-tengah pakai modern, kembali lagi ke tradisional. Kembali ke tradisional. Ya, jadi tetap campuran antara tradisional sama modern dipakai gitu. Jadi supaya anak nggak bosen atau apa ya, bosen, boring gitu, jadi nggak berpikirannya monoton ya, Iya. jaipong seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi Ini harus idenya seperti itu. Segala sesuatu kalau nggak maksudnya nggak dikreatif modifikasi atau kreativitas gitu loh, dengan monoton tuh akan jenuh ya kan. Iya, betul. Kayaknya cuma Sunda doang nih yang kreatif gitu ya, dari unsur musik atau apapun tuh ya. Nah itu ketika di awal kali tahun 2000 Teh ya, Iya. tadi Teh ini bilang tahun 2000 ngajak anak-anak dari awal dengan keresahan, apakah langsung anak-anak tuh apakah langsung Teh ini tuh langsung ini aja langsung dimodifikasi sama modern dance atau hip hop, apa langsung itu, apa istilahnya satu persatu sejalannya waktu ide muncul apa langsung
dimodifikasi dari awal, enggak? Dari awal kita belajar dulu tradisional ya, pola Pure dulu. tradisional, Ya. murni tradisional. Karena kan kalau musik jaipong itu dasarnya itu dari ketuk tilu. Iya, jadi Kayak pernah dengar tadi teh ketuk tilu itu kayak nggak asing tuh. Ketuk tilu itu berarti yang saya ngomongin gel-gel tuh seperti itu teh. Nah, itu. Ketuk tilu namanya baru tahu, nggak apa. Pemirsa sudah inspire. Ketuk tilu gimana? Iya. Alkisahnya tuh ketuk tilu tuh. Ya, jadi kan kalau ketuk tilu itu kan pola atau gerak dasar jaipong. Jadi semua jaipong sekarang yang kreasi itu dasarnya semua dari ketuk tilu. Walaupun daerah Sunda dimanapun berada, misalkan sendiri di Tasikmalaya, di Garut atau di Subang atau di mana, itu tetap basicnya dasarnya Ya, ketuk dari tilu. ketuk tilu. Dasarnya dari sana gitu. Tetap itu nggak dirubah ya. Iya, betul. Istilahnya Namanya juga ciri nggak jadi khasnya. ketuk tiga, enggak. Bener. Iya. Walaupun ada unsur K-pop, hip hop atau modern dance, tetap ketuk tilu masih terus dilestarikan, ya kan? Karena itulah benang merahnya itu teh ya. Iya, betul sekali. Oke. Nah ini selama dari tahun 2000 berapa tuh teh? 2000. Kalau itu kan Berdirinya kalau sanggar. 2000 kan suami sendiri ya. Nah, Enggak teteh ketika- yang narinya. Ya, ketika tahun 2007 2008 2078. ya itu kita sama suami ya punya ide seperti ini. Kita hayu kita berdiri sanggar. Tadinya hanya di alat musik saja. Oh, awalnya alat musik. Awalnya alat musik. Kita alat musik, kita ngambil dari anak-anak sekolah. Kita tarik anak sekolah. Terus kesini tahun 2000 ketika kita sudah punya kekuatan hukum gitu ya, Di tahun 2008. 8 udah SK ada lah, udah turun dari Dinas Pariwisata. Betul. Nah, kita berani mengembangkan sayapnya ke tarian. Gitu, iya. Berarti bisa dikatakan ketika SK turun 2008 tari namanya tari apa? Sanggar Seni Sekar Panghegar. Sanggar Seni Sekar Panghegar. Itu ada artinya nggak teh? Sekar itu bunga ya. Sekar bunga. Panghegar itu mewangi dan terus segar gitu. Bunga terus mewangi, ya kan? Berarti ada artinya Sekar Panghegar itu. Sekar Panghegar ya. Jadi bunga yang terus mewangi dan terus mekar gitu. Jadi terus memunculkan generasi filosofi seperti itu iya, teh. seperti Luar biasa. Jadi nggak sembarang ngasih nama itu ya. Seni Sekar Panghegar itu ternyata punya makna yang sungguh luar biasa. Pemirsa Sunda Inspire. Nah, itu kita bicara soal prestasi teh ya. Iya. Apa selama 2008 ke 2020 ini sekitar 12 tahun teh. Iya. Apa yang kontribusi apa yang Sanggar Seni Sekar Panghegar persembahkan oleh masyarakat Jawa Barat ini? Alhamdulillah ya, dari sanggar kita berubah menjadi ke PKBM Pancaniti. Apa itu artinya teh? Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Pancaniti itu, tapi kita khusus di bidang kesenian. Udah kayak kurikulum gitu. Ya, jadi alhamdulillah kita diakui di Kemendiknas. Kita berubah juga menjadi ke Yayasan Pancaniti. Pada waktu tahun 2011 kebetulan ada fotonya di sana, kita mendapatkan juara 3 stan terbaik dan terkreatif se-Indonesia. Indonesia, Ya. NKRI harga mati. Dan kebetulan juga kita bukan kita yang mengumumkan dan bukan kita yang mau juga, kita dapat telepon dari Kemendiknas, itu Yayasan Pancaniti atau PKBM Pancaniti itu adalah PKBM satu-satunya kesenian yang ada di Indonesia. Itu maaf teh, bukan punten nih teh ya, bukannya Ya. saya takjub nih teh ya. Karena skupnya skalanya nasional nih teh ya. Ya, Ya kan, se-Indonesia. mohon. Mungkin pesertanya berapa daerah kali teh?
Jawa Aduh, Barat sama kebetulan. sejawa aja kayaknya sih teh. Kebetulan waktu itu kebetulan di Bogor ya, di mall yang di Bogor itu. Botani. Nah betul, kebetulan di Botani, Botani. ya kebetulan di Botani. Tuh berarti kan daerah Jawa Barat aja nih. Coba, Enggak, kenapa kita- bisa ngomong itu dari- nasional nih? Dari Nusa Tenggara, dari Ah. Kalimantan, kebetulan di pinggir saya dari Jawa juga, Oh, dari ada Pulau Sulawesi. Kalimantan juga. Ya, Ada. semua se-Indonesia kebetulan. Pada waktu itu kan yang tampil beberapa daerah ya. Nah, Oke. kebetulan suami saya juga memainkan alat musik Sunda. Ternyata bisa dimodifikasi itu mengiringi lagu Indonesia. Banyak yang takjub itu dari daerah NTB atau gitu Lagu apa ya? Indonesia Raya. Bukan, lagunya lagu siapa ya dulu teh, artis gitu ya, lagu Republik tapi diiringi sama alat musik kecapi. Oh, lagu Gitu. band Republik itu Ya. dikirim ke Kecapi. Sampai orang Gorontalo sama orang sampai dia kok bisa ya kayak gitu. Ya kita kan harus mengikuti zaman juga, walaupun Betul. misalkan dengan musik tradisional, Ya. tarian tradisional juga, tapi kita harus tetap mengikuti Nah. zaman supaya Ya. orang juga tertarik gitu ya, tertarik untuk mempelajari seni tradisional juga, dan tidak mempunyai pikiran bahwa tradisional itu kampungan, tradisional itu musiknya gitu-gitu aja, nggak kreatif. Nah seperti itu gitu. Patut dicontohin. Sangat amat menginspirasi. Itu skala nasional dalam rangka tadi Teteh punten teh dalam rangka apa? Dalam rangka itu pameran se-Indonesia, pokoknya lupa lagi, itu pada tahun 2011. Dihadirkan oleh pejabat atau dari Iya. pemerintah? Iya, dari Hadir. Dirjen Dari Dirjen Kemendikbud. Iya, Dirjen Kemendikbud dulu seperti itu. Itu fotonya itu. Juara ketiga Juara se-Indonesia. Se-Indonesia. Dari Cianjur. Ya nggak gede-gede amat ya. Istilahnya kota kabupatennya ya. Iya. Tapi bisa juara 3 ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan adanya di Di Desa Sawah Gede. Sawah Gede, Sanggar Seni Sekar Panghegar, juara 3 guys se-Indonesia. Dan itu tarian modifikasi juga tuh Teh ya. Udah masuk modifikasi apa murni tarian Sunda? Tarian waktu itu tarian Sunda. Oh murni tarian Sunda. Waktu yang kemarin juara 2 itu tradisional modern. Pada waktu tahun yang kardinal itu tahun 2007 kalau nggak salah, antara 2007 2008 kita itu juara 2 Jawa Barat. Juara dulu, Iya. tapi Iya. sebelumnya Jawa Barat ya. Jawa Barat. Nah untuk kedepannya nih ada event apa nih untuk Sekar Panghegar ini ya? Insya Allah. Untuk kedepannya bisa kasih bocoran nggak Teh? Kita untuk di akhir bulan ini ya, kita Oh, di nanti bulan ini, tanggal di akhir bulan ini tanggal 30 September kita mewakili Kabupaten Cianjur dari Kodim Cianjur itu untuk lomba tari kreasi juga. Itu di Bandung nanti di Oh, di Kodam. Bandung ininya. Di Kodam pada tanggal 30. Terus di sekitar bulan Oktober, dari awal Oktober sampai akhir Oktober, kita akan mengikuti lomba tari tingkat nasional. Kita mengirimkan kurang lebih 30 peserta, 5 tunggal, 4 kelompok buat tari rampak. Buat tari rampak. Iya. Kalau yang rampak itu kita ikut dari yang kelas 1 SD. Oh ada kategorinya ada ya? kategorinya. Ada yang dari kelas 1 masih baru masuk kelas 1 dia udah ikut. Nanti ini 30 September ini ya? Itu yang Oktober. Oh yang Oktobernya. Iya, yang Oktobernya gitu. Itu se-Bandung? Se-Indonesia. Se-Indonesia juga? Iya, nasional. Semoga Teh, ya semoga menjadi juara kahiji
Amin. Bukan sudah apa diobat kahiji tapi Sekar Panghegar kahiji kita doakan. Ya kan? Semoga ya. Sekarang gini teh. Saya juga masih kepingin mau tanya gitu loh lebih dalam lagi ya. Berarti sekarang ini udah banyak nih ya istilahnya pesertanya ya yang peserta tari ikut sanggar ini udah berapa teh kira? Kurang lebih kalau buat tari itu sekitar 60 orang. 60 orang. Iya. Kalau yang mamaos itu ada 20 kecapi juga sama 20. Jadi kita setiap dari hari Senin sampai hari Jumat itu kita setiap hari ada jadwal pelatihan gitu. Ada jadwal pelatihan. Jadwal pelatihannya ada. Jadi hari Senin kita mamaos, hari Selasa sama Kamis itu kita tari, hari Rabunya kita kecapi, khusus kecapi. Oh ada jadwalnya khususnya ya. Ada jadwalnya gitu. Ada jadwalnya sama Jumat. Kalau Sabtu sama Minggu kita ngamen. Ada ngamen juga. Ada ngamen. Nah, di mana aja tuh? Kalau ngamen kita itu seperti di yang nikahan gitu seperti iya. itu. Jadi kita juga ngambil dari anak-anak sanggar juga ya. Jadi kita belajar ya walaupun misalkan dari dia selain mencintai seni tradisional, nah seni tradisional juga kita bisa dinikmati oleh masyarakat banyak. Jadi kita juga terima kasih juga sama masyarakat Cianjur yang masih memakai seni tradisional ya, kayak upacara adat, jaipo, tari persembahan seperti bisa disimpulkan itu. Berarti emang masyarakat Cianjur tuh mencintai daerahnya, mencintai seni budaya, khususnya daerah setempat ya kan. Itu kira-kira kalau misalkan ikut ngamen-ngamen itu apa maksud kan ada kayak jalan tunggal atau kayak ada akustik atau apa, ini langsung tari gitu loh. Itu apa nggak takut pada bubar atau pada cuek pada makan tuh kok pede banget ya gitu loh. Iya. Justru itu malahan unik gitu ya. Kadang kan kalau yang musik yang lain mah kadang cuman lewat aja gitu ya. Saya lihat gitu ya, saya perhatikan kalau setiap ada persembahan tari atau persembahan seperti itu, orang itu berkerumun melihat gitu ya, menginspirasi juga gitu ya. Kok masih gitu ya, masih dilestarikan, masih ada aja ya, nih. Kirain udah punah gitu ya. Ya, alhamdulillah. Makanya suka aneh kadang kalau ada yang dari luar kota, kok masih ya, bagus ya. Nah seperti itu. Jadi alhamdulillah masukan positif. Responnya ini ya, antusiasnya masih positif ada. ya, tuh ya. Terus itu ketika Teteh saya mau tahu nih, kepingin tahu apa yang membedakan tarian dari Sekar Panghegar dengan tarian Sunda yang lainnya. Ada nggak ciri khas? Itu sih sebenarnya saya berlibat ngomong tuh. Intinya sih itu apa yang membedakan. Tarian Sunda banyak teh. Iya, betul. Tapi apa yang membedakan Sanggar Sekar Panghegar ini? Mungkin saya lihat dari yang lainnya, mungkin Sanggar di Cianjur nggak cuman Sekar Panghegar aja. Kita yaitu bedanya dari sanggar yang lain, saya lihat itu kita kan masukkan gerak-gerakan yang modern itu. Itu yang ciri khasnya. Iya. Mempadu-padankan modern dance dengan tradisional. Itulah yang membuat ciri khas ya kan. Setiap perlombaan juga kita dilihat ya, setiap perlombaan di Jawa Barat juga setiap tahun suka diadakan. Alhamdulillah kita selalu juara umum setiap tahun itu di Rufak Cipanas. Rufak Cipanas ya. Itu setiap tahun alhamdulillah kita partisipasi terus tuh ya. Setiap kategori itu kita selalu ada yang mewakili. Ada yang mewakili ya. Juara. Alhamdulillah selalu juara umum gitu ya. Nah, itu yang membedakannya yaitu
kita ada splitnya, ada kayangnya yang tidak ada di sanggar yang lain. Itu. Gitu. Agnes Muhammad Dewi Persik harus belajar sama Teh Heni itu, ya kan? Karena unik antara modern dance disatukan di blend sama musik tradisional, itu sungguh luar biasa, sangat menginspirasi. Oke Teh, ini ada Teteh kan asli Sunda, ya kan? Saya mau nanya nih, seberapa Teteh tuh benar-benar orang Sunda gitu Teh ya? Ya itu pertanyaan-pertanyaan ini Teh ya, yang tapi harus cepat, jangan pakai mikir. Kalau pakai mikir berarti Teteh nggak orang Sunda nih gitu loh, ya kan? Apa yang Teteh makanan Sunda apa yang Teteh suka? Makanan Sunda manisan. Manisan. Pilih jengkol apa pete? Jengkol. Jengkol. Tokoh Sunda yang Teteh inspirasi siapa? Pancaniti. Pancaniti. Satu kata Sunda itu apa? Apa? Satu kata untuk Sunda. Sudah atau Sunda. Sunda. Hurip Sunda. Hurip Sunda. Enggak. Hurip Sunda apa gimana? Satu kata untuk Sunda. Untuk Sunda katanya apa gimana? Oh, apa ya? Kalimat atau gimana? Kata Sunda apa ya Sunda aja. Bukan kata Sunda apa? Sunda itu ini gitu loh Teh. Oh, Ini apa iya. trivia gitu loh. Oh iya, apa yang ya tentang Sunda itu apa? Iya, satu kata tentang Sunda. Luar Mau nggak, biasa. Teh? Hah? Luar biasa. Luar biasa. Ya kan? Sunda benar-benar luar biasa. Luar biasa. Oke, Teh. Benghar. Kaya akan budayanya. Iya, betul sekali. Bahasanya juga. Iya. Orang-orangnya pada santun, ramah. Betul sekali. Kalau ketemu selalu gini gitu Iya, kan. betul. Dan yang pasti gelis-gelis tuh. Yang kasih tentunya gitu kan. Iya. Teh atur nuhun pisan atas kesempatannya Teh ya. Sami-sami. Sungguh menginspirasi. Kalau bagi saya ya, mudah-mudahan pemirsa Sunda Inspire memetik pembincangan saya dan Teh Heni bahwa di era modernisasi ini Teh Heni dengan keikhlasannya, dengan keprihatinannya pada seni tradisional khususnya orang Sunda itu patut diapresiasi, luar biasa. Ya semoga pemirsa Sunda Inspire terinspirasi dengan Teh Heni khususnya yang melestarikan khusus tarian. Jadi nggak kalah keren dengan K-pop atau modern dance atau hip hop, ya kan. Dan Baraya Sadayana cukup sekian sampai di sini dulu perbincangan saya dan Teh Heni. Kita berjumpa di episode yang akan datang dan tentunya kawan saya ya, kawan yang akan ngobrol dengan saya ini pastinya menginspirasi, nggak menginspirasi karena Sunda Inspire. Nggak banyak narasumber saya atau bintang tamu saya yang kawan saya untuk diajak bincang-bincang itu semuanya banyak yang menginspirasi, lebih inspirasi lagi karena orang Sunda pastinya sangat kreatif. Oke pemirsa, sampai ketemu lagi. Oke Teh, untuk penutup kayaknya boleh nih ya kan kita Boleh, mangga. diinikan dengan tarian-tarian. Saya kepingin ini lagi nih gitu loh Iya. kan. Kok bisa gitu loh tarian modern dengan tarian tari tradisional di blend gitu loh. Apalagi nih mau ini ya, mau perlombaan nanti 30 Oktober ya. Oke, semoga menjadi kahiji ya. Oke. Baraya Sadayana, berjumpa lagi di Sunda Inspire yang berikutnya. Sekarang kita saksikan persembahan dari Sanggar Sekar Panghegan.